Shalom. Oke. Begini. Di sini semua masih manusia. Berarti kita manusia, berarti kita pernah melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan. Hanya orang yang mau belajar dari kesalahan, hanya orang yang mau menerima kesalahan, ditegur, baru orang itu bisa berhasil. Seperti kemarin saya kan lagi trading. Ternyata saya rugi. Nah, saya harus cari tahu apanya yang salah. Langkah apa saya yang salah? Karena prinsipnya cuma hanya dua, untung atau rugi. Kalau ternyata saya untung, berarti saya benar ngelakuinnya. Kalau saya rugi, berarti saya salah mengambil langkahnya, ngambil keputusan, buka posisinya. Nah, itu jadi saya pelajari. Jadi saya belajar dari semua kesalahan yang ada. Bukan kita menjadi, walaupun secara jiwa itu pengen mau ngebanting gitu loh. Tapi apa ya? Kita harus sadar dulu bahwa posisi kita ini apa. Salah atau benar? Menang atau kalah? Berhasil atau tidak? Anggap ya. Dapat atau enggak? Lulus atau gagal? Ya, kita harus punya otak juga yang sadar atau mau ngakuin gitu loh. Kondisi saya ini apa? Kondisi saya lagi menang atau lagi close, lagi kalah? Ini yang harus kita harus jadi orang yang terbuka. Ngerti gak? Menjadi orang yang terbuka yang mau mengakui ya keadaan kita, kesalahan kita. Kalau nggak bakal bisa. Hanya orang-orang yang bisa mau belajar, yang mau mengakui kesalahan, itu orang itu baru bisa berhasil. Tapi kalau orang yang sudah bersikukuh, udah nggak mau dikasih tahu, wah, nggak bisa berhasil. Nah, saya kemarin berapa hari ini, saya tuh lagi renungin. Saya lagi renungin untuk masalah benih ini. Nah, ketika saya lagi renungin. Coba kita baca dulu deh supaya nangkap dulu apa yang dimaksudin. Markus 4 3 ayat 8, 3 sampai 8. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, di ayat 13 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar aja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, di ayat 13-nya Tuhan katakan begini, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian kamu gak dapat memahami semua perumpamaan yang lain. Jadi Tuhan katakan gini, kalau lu gak ngerti ini, perumpamaan benih ini atau mengenal benih ini, lu gak ngerti yang lain. Nah, Tuhan yang ngomong, gak akan ngerti perumpamaan yang lain, gak ngerti perkataanku yang lain, gak ngerti. Lah, kok sedemikian pentingnya ini pengertian benih ini, sampai Tuhan katakan lu gak bisa ngerti yang lain kalau lu yang ini gak ngerti. Jadi istilah gini, pengertian ini seperti pintu yang ngebuka kita ngerti yang lain. Kalau ini gak ngerti, yang lain gak ngerti. Bukan saya ngomong ya, Tuhan yang ngomong ya. Kalau kita gak paham akan hal ini, benih ini, kita tidak akan paham yang lain. Berarti ini sangat-sangat penting. Itulah makanya saya kasih judul, inilah penyebab orang Kristen tidak berhasil di dalam 5 aspek hidup. Begini, kita kan semua pengen jadi tanah yang subur, betul kan? Kita pengen semua dapat buah 30, 60, 100 kali lipat, betul nggak? Kita pengen menikmati buah itu. Saya waktu baca seperti ini, saya coba renungin. Berarti Tuhan, tanah yang subur itu berarti saya mesti milikin baru saya bisa dapat pohon dan buahnya. Berarti saya mesti punya tanah yang bagus. Nah, tapi fakta yang saya lihat, kalau saya lihat dari orang-orang kita di sini, nggak ada buahnya. Bertahun-tahun doa, bertahun-tahun minta, bertahun-tahun nggak
berhasil. Begini, tadi seperti awal saya katakan, ketika saya melakukan kesalahan, saya seharusnya dapat untung, nggak dapat untung. Yang saya lakukan adalah mencari tahu salah saya di mana. Yang saya lakukan sekarang bukan menghakimi. Yang saya lakukan sekarang adalah supaya kita mempunyai kesadaran tahu diri dan mengaku dan mau belajar salahnya di mana. Ngerti? Supaya kita ngerti tujuan yang saya. Ini semua ada sebuah proses. Tapi proses lama tidak lamanya tergantung kita. Nah, ketika saya renungin begini, kita fokusnya adalah 30, 60, 100 kali. Kita tuh difokuskan adalah untungnya, buahnya. Kita yang harapinnya buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Itu yang kita perhatikan gitu loh. Istilah kita pengen enaknya aja. Ketika saya renungin, saya baru ngerti. Kenapa nggak bisa berhasil? Kenapa tidak dapat? Kenapa tidak mengalami perubahan? Saya baru ngerti. Tahu kenapa? Karena hatimu keras, karena hatimu ada batu, karena hatimu ada semak duri, dan kamu tidak perhatikan untuk ngebuang itu semua. Yang ada cuma 30, 60, 100 kali lipat. Yang membuat bisa menghasilkan 30, 60, tanahnya subur. Tanahnya suburnya apa? Tidak ada yang namanya batu, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada namanya semak belukar, semak duri. Gak ada. Baru bisa ada buah. Nah problemnya kita berpikir bahwa kita punya tanah yang subur dan bisa menghasilkan 30, 60 lipat. Tapi tidak berpikir bahwa ada batu, tidak berpikir bahwa keras nih hati, tidak berpikir bahwa ada semak duri gitu loh. Enggak berpikir di situ. Tidak mencari tahu atau membuang itu semua dari hati kita. Itulah kenapa kalian tidak dapat. Itulah kenapa kalian tidak berhasil. Bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Karena bumi ketika ada kita nabur, ya biji apapun juga itu pasti bertumbuh. Apalagi Indonesia itu tanahnya subur sekali. Apalagi firman Tuhan, nggak mungkin nggak bertumbuh, nggak mungkin nggak menghasilkan buah, nggak mungkin. Problemnya kita nggak sadar, nggak cari tahu. Di hatimu tuh ada batu. Di hati kita tuh ada yang namanya keras. Dan tidak mau tahu dan tidak mau beresin. Itu masalahnya.
Kita menggampangkan. Kita menganggap sesuatu yang tidak penting. Toh Tuhan tahu saya. Tuhan ngerti saya. Makanya saya selalu tekankan, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Hidup kita itu terlihat dari buahnya. Saya mau ngomong apapun juga di mimbar itu bisa bagus, bisa baik, bisa jadi malaikat di mimbar. Tapi buah dalam kehidupan saya itu akan terlihat saya itu seperti apa. Yang saya ingin kita ngertiin, belajarlah untuk mencari kesalahan di dalam diri kita. Belajarlah untuk mencari batu-batu, semak-semak, hal yang di dalam diri kita ini yang masih masalah. Selama itu belum tanah subur, enggak berhasil. Loh, firman yang ngomong lo ya. 3 itu semuanya enggak ada buahnya. Selama ada 3 ini, selama engkau belum berhasil, berarti ada 3 ini di dalam dirimu. Bukan di luar, di dalam diri. Makanya perubahan tuh bukan di luar, di dalam. Berarti ada 3 yang ada di hatimu yang belum beres. Makanya engkau gak bisa berhasil. Suka atau tidak suka, ini kebenaran. Ini yang kemarin saya renungin. Kalau di dalam diri saya masih ada batu, di dalam diri saya ada kekhawatiran, di dalam diri saya masih ada kepahitan, kecewaan, nggak mungkin saya berhasil, nggak mungkin saya bisa, nggak mungkin. Wow. Langsung nonjok ya, langsung nusuk. Ya, saya ngomong apa adanya dulu. Ini yang kemarin saya renungin. Wah, saya baru nangkap. Berarti mereka nggak bisa berbuah karena ada 3 hal dalam hidup di suami dan istri. Ya, di 2 ya kalau keluarga ya. Suami istri itu punya 3-nya. Makanya saya katakan apa? Tidak cukup kamu melayani Tuhan. Tidak cukup kamu datang ke gereja. Tapi hatimu gak berubah. Kalau hati kita tidak diubahkan, kalau hati kita enggak dicari tahu, sampai kapanpun juga kamu gak akan pernah berhasil. Gak akan. Saya ngomong pahit aja deh. Untuk semua jadi sadar. Saya gak bisa menindakbobokan karena memang ini jalurnya. Ini caranya. Suka atau tidak suka, ini firman mengatakan seperti ini. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Tadi seperti saya katakan, saya rugi. Faktanya saya rugi. Dan saya nggak bisa nyalain siapapun juga. Karena faktanya memang saya salah. Faktanya kamu apa? Berhasil? Sukses? Dari 5 hal aspek itu, faktanya apa?
Kalau kita bisa ngeliat fakta dan kita mengakui memang seperti itu, pay attention. Pelajari, ambil perhatian. Ini yang saya baru ngerti, kenapa Tuhan waktu dulu suruh saya diam. Itu saya baru ngerti di tahun 2005 Tuhan suruh saya diam, kemudian saya disuruh pelepasan. Karena hati saya ada hati gal itu. Saya melayani Tuhan dari umur 17 tahun. Sampai 2005 itu berarti sudah 18 tahun saya melayani Tuhan. Bukan waktu yang pendek. Dan saya militan. Saya melayani Tuhan, benar-benar melayani Tuhan. Mau hujan, mau apapun juga. Tidak ada istilah masalah membuat saya berhenti. Tidak ada istilah masalah saya itu jadi cuti dulu. Sekalipun saya susah, sekalipun saya waktu itu memang miskin, saya nggak pernah istilahnya cuti. Ninggalin Tuhan. Tapi itu aja nggak cukup. Berapa banyak orang pendeta-pendeta yang sudah setia melayani Tuhan tapi hidupnya miskin? Banyak gak? Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, dia akan segala macam, itu hidupnya apakah hidupnya bagus? Kenapa bisa seperti itu? Saya bicara fakta yang ada. Itulah kenapa saya dulu, walaupun saya setia melayani Tuhan, tetapi tetap miskin, susah. Apakah Tuhan tidak mencukupi? Tuhan cukupin, tapi pas-pasan. Saya ingin kita semua mengerti. Bahwa di hati kita tanahnya gak subur. Itu aja. Titik. Tanahnya gak subur. Hati kalian tuh bukan subur. Kalau subur, faktanya mana? Kasih saya lihat. Buahnya apa? Karena dari buahnya lah kita nggak bisa nyangkal. Memang seperti itu. Makin ini membuat saya sadar. Ada lagi Tuhan ngomong, ini saya dijelasin lagi begini. Sekarang saya tanya sama kamu nih. Firman katakan oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Amin. Percaya oleh bilur-bilurnya sembuh? Percaya? Sembuh gak? Sembuh gak? Kenyataannya sembuh gak? Sekarang gini, percaya bahwa Allah memberikan kepada kita keberhasilan? Allah menjanjikan? Amin. Percaya? Berhasil gak? Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Berhasil gak? Memang dulu pernah saya ajarkan, kita bisa merubah nasib dari mulut kita. Faktanya, apakah itu cukup dengan cara kita ngomong doang? Berhasil, sembuh. Yes, Tuhan pasti membuat aku berhasil. Yes. Tunggu dulu. Mulutmu memang bisa ngomong kayak gitu. Faktanya apa? Ini Tuhan ajarin saya. Karena setiap firman Tuhan tuh harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya trading, saya tanya, Tuhan, ini saya trading nih ya. Apa hubungannya firman dengan trading? Saya tanya, firmannya mengenai trading dengan apa? Firman dengan trading gitu. Apa
dasarnya. Tuhan kasih saya ada 3 hal. Yang namanya itu buah-buah roh. Saya harus punya namanya kesabaran. Saya harus punya yang namanya penguasaan diri. Saya harus punya yang namanya satu lagi damai. Baru bisa. Yang saya maksud gini, firman tetap harus bisa dihubungkan dengan kerjaan. Saya tidak mau firman itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena sifat abstrak itu sesuatu yang nggak enak gitu loh. Ngambang. Lebih baik sesuatu yang real, nyata, yang memang istilahnya otak saya tuh bisa nilai gitu. Otak saya tuh bisa mencerna. Nah, jadi saya belajar firman itu selalu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika saya renungkan ini, saya bukan menghakimi, tetapi saya ingin bicara fakta yang ada. Tujuan saya membicarakan fakta supaya tadi saya awali dengan saya sendiri gitu. Saya memberikan contoh kepada saya. Kenapa saya gagal? Kenapa saya salah? Kenapa saya rugi? Ini fakta. Artinya apa? Gue mesti cari tahu. Dan gak bisa cuman ngomong, saya bisa. Memang itu sesuatu menyemangati, tetapi itu gak cukup. Sadarlah dan ngakuilah kalau kita ini nggak berhasil, kalau kita ini belum bisa, belum dapat. Sadar itu semuanya. Terus kedua, pelajari bahwa ternyata di hati ini ada yang namanya batu. Hati ini keras. Hati ini ada semak durinya, semak belukar. Ini yang menyebabkan di tanah hati gue tuh gak subur. Makanya tuh firman gak bisa kerja. Makanya gue gak dapat. Jadi kita itu mencoba mempelajari apa aja yang salah. Sejak tahun 2004 saya baru bisa dengar suara Tuhan. Karena ya pokoknya Tuhan kasih tahu saya. Sejak itu saya cari dosa apa dalam hidup saya. Karena tetap prinsipnya di mana ada dosa, setan kerja. Apa yang salah di dalam diri saya, pikiran saya, hati, semuanya saya harus cari tahu. Saya cari tahu. Saya diingatin sama mama saya. Saya datang ke mama saya minta ampun. Ada lagi saya diingatin. Saya datang lagi ke mama saya minta ampun. Saya beresin satu-satu. Yang paling sulit itu di pikiran. Yang paling sulit di pikiran. Tapi maksud saya begini. Saya ingin berhasil. Dan Tuhan ingetin saya berhasil bukan masalah uang. Uang tuh nomor terakhir. Urutan terakhir tuh nomor 5 tuh uang. Satu adalah kerohanian, kedua adalah keluarga, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah pekerjaan, 5 baru duit. 5 tuh terakhir. Bukan 5 itu nomor 1, enggak. Bukan uang yang jadi nomor 1 dalam hidupmu, bukan. Tuhan nomor 1, tetapi enggak cukup. Cuman Tuhan doang 1 di sini, tetapi kamu yang ngabaikan yang lain. Enggak bisa bahagia. Saya adalah melayani Tuhan, saya cinta sama Tuhan, baru bahagia di 1, 2, sama 2, 3, 4, 5 susah, miskin, percuma. Ya percuma tuh. Dulu mau beli pizza aja gak mampu. Mau apa-apa gak bisa. Apakah itu disebut bahagia? Makanya saya kesel tuh waktu dulu gitu ya. Wah Rudy, mikirnya duit sekarang. Saya bingung gini. Gue mikirin duit. Kalau gue nggak ada duit, gue susah apa seneng gak sih? Kalau memang lu nggak mikirin atau nggak butuh duit, ya udah lu bagi lu seperti ya sudah. Hasilnya apa? Sampai sekarang itu orang susah.
Sampai sekarang nih, orang yang ngomong gitu yang saya dengar susah. Saya punya otak, 5 hal ini Tuhan ajarin sama saya. Terus kita 2005 atau 2006 itu 5 aspek hidup ini. Ini Tuhan ajarin sama saya. Yang saya harus, semuanya harus bagus semuanya. Jadi fakta sekarang kamu apa? Bahagia nggak dalam 5 hal ini? Atau baru 3 hal? Berarti hati dari kita masing-masing ada batunya. Ada semak. Hatimu tuh nggak subur. Kalau subur, ya berhasil. Oh enggak juga. Saya ngomong fakta. Enakan punya uang apa enggak punya uang? Dan apakah enakan punya uang apa dibandingnya sakit? Berarti kan semua tuh seimbang. Saya ingin kita semua mau belajar untuk membuang, menyadari ada yang salah di hati ini. Ada yang salah. Kalau kalian merasa butuh. Dan ini mesti suami istri. Gak bisa. Berkat saya turun mengalir. Akibat isi saya bertobat. Itu tahun 2006. Yang ngeganjel berkat itu adalah dia. Gara-gara saya. Tapi setelah diberesin baru bisa. Jadi firman itu bukan jangan melihat 30, 60, 100 kali lipat. Itu kita lihat enaknya aja gitu loh. Tapi kita nggak belajar mencari tahu. Di hati kita ini masih banyak. Nah caranya gimana ya? Kita belajar hati yang seperti apa. Pertama ada jatuh di pinggir jalan. Atau di jalanan, kalau di dalam bahasa yang lain tuh di jalan. Begini, yang namanya jalan nih, memang diawali dengan tanah. Nggak ada di muka bumi ini ya tanpa ada tanah ya, kecuali di lautan ya. Itu pun di bawahnya tetap ada tanah. Artinya apa? Di mana-mana pokoknya ada tanah, ada daratan. Nah, contoh gini. Ini kan Tuhan nih zaman dulu. Zaman dulu ada aspal gak? Gak ada. Pasti itu jalanan pasti terbuat tetap dari tanah. Ya toh? Nah ketika itu jalan terbentuk. Saya tanya, ketika jalan terbentuk itu tanah diinjek-injek kan? Buat tempat namanya patch. Patch itu apa sih? Jejak gitu loh. Buat jalan lah. Nah, setiap itu menjadi sebuah jalur untuk orang berjalan. Itu jalur itu kan berarti tanah itu diinjek-injek. Ya kan? Nah, entah ada pasir lah, entah ada debu lah, entah ada apa. Pokoknya di tanah itu karena diinjek-injek makin padat nggak? Makin padat kan? Makin keras nggak? Jadi akan semakin keras di tempat itu. Jadi nanti sekalipun hujan, kalau itu tanah sudah lama diinjak-injak dan sudah terbentuk yang namanya ada pasir, ada batu, segala macam, itu tanah akan jadi keras. Nah, mungkin nggak di tanah yang kita buat jalanan itu ada pohon di situ? Nggak mungkin. Yang namanya udah jalanan tercipta untuk jalanan. Nangkap ya? Dan nggak mungkin ada pohon gitu loh.
Dan sebagai tempat, sebagai daerah untuk buat berjalan, itu berarti memang harus keras. Betul dong? Nggak mungkin tanah yang buat kita jalan itu ada lubang, ada lumpur segala macam, nggak mungkin dong. Pasti itu jalanan rata, dan ya mungkin nggak rata tetapi minimal itu keras. Ya toh? Apalagi sudah terbentuk berlama. Nah, jadi yang namanya jatuh ke tanah, benih itu jatuh ke tanah. Jadi nggak tahu nih waktu penabur, waktu orang yang buat nabur itu, dia ya kalau zaman sekarang kan udah mesti satu-satu gitu ya. Mungkin zaman dulu dia orang nyebar aja gitu loh. Tinggal sebar. Ini saya di tetangga ada tuh tukang nyebar benih, diomelin sama tamannya tuh. Ada aja tumbuh pohon yang lain. Itu nggak boleh karena tuh memang tujuannya cuman hanya bunga, ada yang lain deh ya. Dia pengen mau nanam pohon apa sih? Kayak pohon buah lah atau pohon apa gitu loh. Ya beda gitu. Jadi dia nyebarnya begitu aja serampangan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang benih itu ketika ditebar serampangan itu ada yang jatuh ke tanah. Nah, tanah itu kalau tanah yang sudah di jalan sebagai jalan, ya jelas itu keras. Nggak mungkin tanah yang lembek. Amin. Logika kita masuk gitu kan. Nah, makanya ketika itu jatuh ke benih itu, ya benih itu yang namanya benih itu dia harus nempel, harus nyatu. Kalau keras yang nggak bisa nyatu. Nangkap gak? Benih itu harus nyatu tanah itu harus lembek dulu baru bisa nyatu. Yang namanya keras yang nggak bisa nyatu gitu loh. Logis dong, ya kan? Nah, arti kata keras, jalan itu ada keras. Itu artinya padat. Padat itu artinya nggak mudah untuk berubah. Ya namanya padat kayak batu kan nggak bisa berubah, bahkan susah berubah dan nggak mungkin berubah gitu loh. Karena memang padat, itu namanya keras. Nah, maksudnya apa? Ketika benih itu ditaburkan dan hatinya keras, itu setan langsung ambil. Artinya apa? Orang itu hatinya tidak bisa firman itu nggak bisa nempel, nggak bisa nyatu. Karena nggak bisa nyatu masih tetap biji, diambillah sama iblis. Artinya apa? Itu orang nggak ngerti apa-apa. Nah, orang yang keras adalah orang yang tidak mau berubah. Contoh gini, saya ngomong udah keras nih. Saya hari ini ngomong, kalau kalian nggak dapat, faktanya kalian belum berhasil. Itu faktanya 3 hal ini masih dipunyai dalam diri kamu. Nah, saya ngomong keras. Nah, saya tidak tahu di mana nih kalian yang hatinya memang keras. Jadi ketika firman dilemparin begini, ditabur, itu firman gak nempel, gak kena ke hati. Saya ingat sekali, apakah saya dulu gak pernah ngalamin hati yang keras? Oh ya, semua manusia pasti pernah, termasuk saya. Saya dulu keras, tapi saya paling ingat sekali ketika kekerasan itu hancur. Pokoknya waktu itu udah ketemu khotbah Bu Indri, keras sekali, dan itu menghancurkan hati saya, dan saya bertobat. Saya ingat sore itu saya bertobat, sebuah retret. Saya sadar saya salah, dan saya bertobat. Dulu hati saya keras. Kalau hati keras, kita nggak mungkin dapat apa-apa. Firman itu nggak bisa nempel. Nah, apa penyebab keras? Kenapa hati itu keras? Nah, tadi awal saya katakan, yang namanya jalanan itu semua bermula dari tanah. Saya waktu kemarin ngebangun buat jalanan itu tanah dulu, tanah merah ya. Itu kan nggak mungkin dibuat jalanan, lembek dan tidak mungkin bisa
sebagai jalanan, pakai motor, mobil, apalagi mobil gitu ya, pasti ngejeblos gitu deh. Untuk saya bikin jalanan, saya ada step-step yang saya harus lakukan. Jadi tanah merah tuh saya masukin lagi sirtu namanya. Sirtu itu semacamnya batu-batu bekas lah, batu-batu jelek lah gitu. Pokoknya buat hanya bawahnya dulu. Nah setelah habis sirtu itu saya masukin namanya kerikil-kerikilnya. Nah habis kerikil gitu ya udah pakai pasir. Nah habis pasir karena saya pakai konblok ya, baru pakai konblok. Artinya apa? Kekerasan hati itu bukan langsung keras. Orang bisa keras hatinya itu diawali dari lembut, makin 10% nambah kerasnya, nambah lagi 20%, nambah lagi 30, nambah 40, 50 sampai 100. Top 100. Apapun diomongin sekeras apapun juga itu firman, orang itu sudah nutup. Orang itu sudah menutup dirinya dengan apa? Kekecewaan. Yang paling simpel membuat hati keras adalah kekecewaan. Hati itu tidak terlihat, tapi tidak terlihat secara kasat mata kita. Hati kita itu seperti apa? Di alam rohnya itu putih atau hitam, itu aja. Saya ingat waktu dulu waktu masih ada penato yang lain. Ada satu yang ngeganjal dalam diri saya. Tuhan ngomong sama saya, cuma saya lupa apa. Akhirnya saya lepasin. Nah, ketika dilepasin, itu terlihat karena dulu saya sering masuk alam roh untuk melihat segala macam. Apa yang menjadi titik hitam di dalam hati saya, akibat saya pelepasan, saya lepasin, itu jadi hilang. Dan akhirnya hati saya menjadi lebih putih. Yang saya maksud begini, hati yang keras adalah hati yang semakin hitam. Hati yang semakin hitam adalah hati yang mempunyai kekecewaan, kemarahan, kebencian, yang semakin lama semakin menumpuk karena dia membiarkannya. Saya katakan membiarkan, karena semua adalah keputusan di kita, bukan di Tuhan. Kita mau semakin keras atau semakin lembut, keputusan di kita. Jadi ketika ada sesuatu kejadian yang bagi kita itu seharusnya Tuhan tolong kita, atau ada sebuah kejadian menyakitkan hati kita, orang lain berbuat sakit menyakitkan hati kita, itu akan timbul yang namanya kepahitan, kekecewaan. Atau kita ingin apa sesuatu tetapi tidak kita bisa peroleh. Nah, itu akan memulailah pengerasan hati. Proses pengerasan hati itu dimulai. Kalau kedokteran namanya sklerosis. Pengerasan. Hatinya yang tadinya lembut bisa ngembang atau bisa berfungsi, itu jadi keras. Akhirnya apa? Setiap saluran-saluran darah yang buat masuk ke dia itu semakin gak bisa, semakin susah. Seharusnya dia bisa membuat menyaring, itu gak bakal bisa lagi karena sudah tidak berfungsi. Jadi orang yang semakin lama semakin keras dan tidak menyaring, dan semakin dia mengeraskan hati, orang itu tidak akan pernah bisa dengar firman Tuhan. Setiap ada firman Tuhan lewat, sama sekali nggak nyantol.
Jadi kalau kita di sini ketika ada firman Tuhan sama sekali lewat aja itu nggak nyantol. Hatimu udah keras. Itulah mengapa tidak berbuah. Sehingga katakan gini, saya ungkapkan, saya jelaskan 3 hal, 3 ini, 3 hati yang gak bagus ini. Itu bukan tujuannya adalah menghakimi, tetapi kita mencoba mencari tahu. Kalau kamu mau berhasil, maka saya kasih judul, inilah penyebab orang Kristen tidak berhasil. Ya, seandainya kamu dengerin lagi, kamu akan tahu. Yang kedua, tanah yang ada batu. Tanah yang bagus itu semuanya tanah liat aja. Kalau pengen menanam sesuatu, itu semua disingkirin. Contoh padi lah. Semua tuh yang namanya batu, yang namanya ilalang, segala macam mesti dibersihin total. Baru dia tanam. Pernah nggak kalau kalian yang orang-orang menanam padi, di demin ada batu lah, di demin aja ada pohon lah, udah tinggal nanam aja gitu. Ada nggak pernah lihat kayak gitu? Anggap nggak? Yang namanya nanam pohon, anggap bukan ngomong padi, semua itu mesti dibersihin dulu. Jadi kalau makanya saya ngerti kenapa dulu saya mendapat hal-hal yang baru dari Tuhan, karena hal-hal yang lama saya mesti dibuang dulu. Tuhan ingin nanam benih yang baru, tetapi ini masih banyak di dalam diri saya. Ini batu, kekhawatiran, kekerasan itu masih banyak di dalam diri saya. Nah, Tuhan mau nanam susah. Jadi untuk dia nanti mau bikin saya berhasil, Tuhan lihat, lu mesti dibersihin dulu. Itu tanah lu, yang namanya hati lu tuh mesti dibersihin dulu, supaya waktu gue tanam itu bisa numbuh. Nah, inilah akar masalah daripada kita orang Kristen. Kita nggak bersihin hati kita. Kita nggak bersihin dulu ketika firman itu mau ditabur. Kita nggak bersihin hati gitu loh. Kita cuekin aja. Emangnya baca Alkitab itu emang gue bisa dapat duit? Emangnya baca Alkitab dengan suara Tuhan itu bisa gue berhasil? Emangnya dengan baca Alkitab gue bisa dapat duit? Emang ada hubungannya? Apakah dengan gue datang ke gereja baca Alkitab gue bisa berhasil? Apa hubungannya? Kalau buat saya sangat berhubungan. Kalau buat saya mau bahagia, saya mau berhasil dalam 5 hidup saya, jawaban saya cuma firman, nggak ada yang lain. Ya. Makanya saya hubungin trading aja, saya hubungin dengan firman. Trading cuma mata uang dihubungin ke firman. Apa hubungannya? Ada. Dihubung-hubungin kagak. Saya tanya sama Roh Kudus, apa hubungannya? Dan apa firman yang saya pakai? Saya orangnya kritis, tapi kritis saya itu bukan untuk mempertanyakan Tuhan. Tapi kritis saya adalah menghubungkan firman ini
Bener gak sama yang sekarang? Kalau mau ngapain kalau gak ada hubungannya? Buat apa saya percaya? Makanya Paulus apa? Katakan, kalau Yesus gak mati di kayu salib, buat apa gue percaya? Sia-sia kepercayaanku. Artinya apa? Dia percaya bahwa Kristus mati di kayu salib untuk nebus dosa dia. Makanya dia percaya apa yang dia lakukan ya, sampai dia melayani Tuhan, sampai dipukuli, disesat, dicambuk. Karena dia tahu gitu loh, gua nggak bakal sia-sia ngikut Tuhan. Nah, saya percaya adalah seperti itu. Gua nggak bakal sia-sia membaca firman Tuhan, nggak bakal sia-sia. Kalau gua ngerti firman dan gua ngelakuin, kenapa? Karena inilah jawabannya. Sehingga saya percaya, saya sebagai bapak, kepala rumah tangga, saya sangat percaya. Saya menaungi keluarga saya. Tidak ada satupun setan yang bisa menjamah anak saya di Taiwan. Tidak ada satu kuasa kegelapan apapun juga yang bisa menjelakkan anak saya di Taiwan. Kenapa? Karena saya udah nanam. Gini loh, misalnya kucuk-kucuk si Chandra datang ke rumah saya, kok saya minta mangganya dong. Mangga apa, Chan? Ya mangga, saya minta mangga. Lah saya bingung, lu minta mangga, emang lu pernah nanam mangga? Nangkap gak? Kita ini seperti itu. Kita minta buah, tapi gak pernah nanam. Minta keberhasilan, tapi gak pernah nanam benih. Kumaha? Itu minggu depan saya jelasin. Tadi saya pengen ngomongin itu, cuman susah juga ya, karena awalnya dari sini dulu. Saya balik lagi. Yang kedua itu batu. Ketika ditaruh istilah benihnya, salah satu ada yang masuk ke batu. Nah, batu itu yang namanya ada bebatu, banyak batu, itu tanah merahnya tipis dikit. Nah, sedangkan tadi saya katakan bahwa tanah merah itu kan benih itu kan mesti nyatu dengan tanah baru bisa hidup. Kalau nggak nyatu nggak bisa. Nah, problemnya itu banyak batu, tanahnya tipis. Jadi hanya sebentar doang akhirnya, tapi karena nggak bisa ketanam, ya karena tanahnya kurang gitu loh. Akhirnya apa? Ya mati. Nah, maksudnya begini. Memang lebih mending, ini prosesnya, lebih mending, lebih baik dari yang pertama. Kalau tanah tuh yang pertama itu total tuh gak ada tanah. Pokoknya itu tanah, pokoknya keras maksudnya. Tidak ada yang namanya tanah lembut. Tetapi yang kedua ini masih ada lumayan. Masih ada tanah yang tipis. Jadi ketika dengar firman Tuhan, yes, benar apa yang gue udah ngomong. Gue mesti ini, gue mesti itu. Yes, besok gue akan lakuin. Yes, harus bisa. Tapi ketika ada masalah, Tuhan katakan begini, dan segera menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Kalau dalam bahasa Indonesia itu atau yang jemaah lain itu katakan menyerah. Ketika ada penindasan, ketika ada masalah, firman yang tadi hilang. Nggak bertahan. Kenapa? Karena banyak batu. Kalau nggak pernah singkirin itu batunya,
hidupmu gak akan pernah berubah. Selama hatimu keras dan tidak mau melembutkan diri, menyadari ini memang gua salah. Makanya saya katakan, ketika saya rugi, saya cari tahu, saya nggak nyalain itu yang lain, saya nyalain diri saya mencari tahu nih salah saya di mana. Demikian juga ketika hidupmu bermasalah, ketika hidupmu nggak sukses, nggak berhasil dalam 5 bidang ini, bukan berarti menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Kau nggak memberkati saya? Kenapa Kau bukan di jalan saya keluar? Kenapa Kau nggak bukain pintu buat saya? Tunggu dulu. Lu waktu dengar firman cuma sebentar doang. Kenapa sebentar doang? Karena banyak batu. Nggak sadar bahwa hati itu banyak batu. Masih ada kekerasan-kekerasan, masih ada kepahitan-kepahitan, kekecewaan. Itu yang masih di dalam hati. Masih ada ketakutan di dalam diri kita. Itu yang nyantol di hati kita, yang membuat kita itu batunya itu ngegencet. Kamu terima firman Tuhan cuman hari ini doang. 2 hari 3 hari lagi pas hilang. Makanya tadi saya tanya, kalau cantaran kok saya minta mangganya. Lah saya nanya, emang lu nanam? Emangnya kalian nanam? Ada nggak benih? Makanya gini, ada orang yang ngatakan, yes, Tuhan pasti sembuhin saya. Tapi akhirnya apa? Mati juga. Kalian bisa, yes, saya pasti sukses. Tetap aja melarat. Fakta lo ya. Maka ini hanya bagi mereka yang mau. Saya katakan hanya bagi mereka yang mau. Karena saya dulu pernah di posisi kalian. Nah, saya pernah di posisi situ. Susah. Ini proses yang saya alami. Kekerasan hati dihancurin, hancur, jadi persepian batu. Batunya ini Tuhan suruh bilang, lu mesti buang. Itulah tahun 2003 mulai Mahanaim. 2006 Tuhan ngomong sama istri saya, Tuhan ngomong saya, kemudian saya ngomong istri saya. Mulai itulah saya mulai diberkati dalam waktu 3 tahun. Dan 2006 itu terus makin panjang. Saya melakukan kesalahan ya, tetapi saya belajar dari kesalahan itu. Salahnya di mana? Karena saya harus bisa semakin lebih baik hidupnya. Nah, kalau kalian sendiri melihat how long, berapa lama kalian sudah ada di Mahanaim? Suka atau tidak suka, ini firman yang ngomong kayak begini, bukan saya ngomong. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Semua kita percaya bahwa Allah menyembuhkan, Allah memberikan keberhasilan, Allah menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita orang Kristen semuanya percaya, nggak ada yang nggak percaya. Tapi kalau kita bicara fakta, apakah semua orang Kristen seperti itu? Enggak. Sebagian kecil. Makanya orang kaya itu sedikit dibandingkan orang miskin. Sadar bahwa ada batu-batu di dalam diri kita yang mesti disingkirin dulu. Singkirin dulu tuh batu, nggak ada. Yang namanya nanam padi semua tuh harus digarap dulu, bersih dulu, baru ditanam. Selama kalian gak pernah membersihkan diri, gak bakal dapet. Yang ketiga,
Tanahnya banyak ilalang, banyak sebak duri. Ketika ditabur firman Tuhan, benih itu nggak bisa berbuah karena semak duri itu menghalangi firman Tuhan. Apa itu? Kekhawatiran. Di sini Tuhan katakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Dan ini kekayaan ini ada tipuan nih gitu loh. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya keinginan-keinginan dunia. Ada di sini juga Tuhan kadang-kadang tipu daya kekayaan, otaknya di duit. Bahwa kekayaan, ada uang lah adalah nomor satu. Akhirnya itu nggak bisa berbuah. Ada orang-orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan karena memang karena kerjaan, karena cari duit. Ada keinginan-keinginan lain, atau hobi atau hal yang lain. Kamu lebih utamakan orang lain dibandingin Tuhan. Lebih mengutamakan perasaan orang lain dibandingin Tuhan. Datang ke gereja. Kenapa? Karena ini datang ke gereja bukan hal yang lebih penting dibandingkan orang lain. Orang lain tuh perasaannya tuh lebih penting. Acara yang lain tuh lebih penting dibandingkan dengan datang ke gereja. Seperti minggu saya katakan, kita datang ke gereja supaya dapat iman. Lalu kalau nggak datang ke gereja, ya nggak ada iman. Ya kalau nggak ada iman, ya nggak dapat. Ya nggak dapat iman. Nggak dapat sesuatu yang Tuhan berikan pada waktu kita datang ke Tuhan. Jadi nggak menghasilkan buah. Dari 5 bidang ini ingat semuanya ya. Bukan 1, bukan 2. Semuanya. Ini yang harus kita punya. Ini yang harus kita tanam. Yang kita harus bela. Bela apa? Firman di 5 hal ini. Selama kita menganggap bahwa Tuhan bisa diremehkan, bisa digampangkan, Tuhan ngertilah. Tuhan ngerti. Apakah Tuhan marah? Tuhan gak marah. Kalau kamu menganggap Tuhan ya bisa ngertiin kita, kan lagi ada urusan Tuhan. Tuhan ngertilah, gak masalah. Tuhan tidak masalah. Ingat, Tuhan tidak masalahin. Ingat itu. Tuhan maha pengasih, ya. Sangat penyayang, iya. Dia akan ngamuk, enggak. Tapi you lose berkatnya Tuhan, iman. Kau kehilangan urapan, kau kehilangan apapun juga yang Tuhan ingin berikan pada waktu datang. Itu terserah kalian. Memutuskan adalah hidup kita masing-masing. Tapi jangan salahkan kalau nggak ada buah. Karena kau lebih pentingkan yang lain dibandingin Tuhan. Lumrah. Bukan Tuhan gak kasih, karena kamu gak punya iman di situ. Karena gak punya iman. Lah kenapa gak punya iman? Lah ya orang gak datang kok. Lah orang memang lebih pentingkan yang lain, makanya gak berbuah. Karena ada semak duri, ada ilalang, yang akhirnya gak bisa. Kamu gak bisa menghasilkan buah di situ. Kenapa bisa gitu? Karena kita sendiri memutuskannya. Makanya lumrah kalau nggak berbuah. Lebih mentingkan kerjaan, lebih mentingkan hal yang lain. Tinggalin Tuhan. Ini mumpung. Ya sudah. Terserah. Kita lihat orang yang mengutamakan Tuhan sama orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Apa bedanya? Mana yang lebih utama? Dengerin firman Tuhan atau tidak? Tapi kan lagi ada urusan, mau kasih makan anak, mau kasih ini, mau pergi ke itu, mau ke ini. Oh, gak masalah, gak masalah.
Itu terserah. Terserah lo. Tapi inilah jawabannya. Enggak berbuah. Itulah maka hidupmu enggak berhasil. Saya waktu renungin gini, saya bilang wow, saya ngerti ya. Berarti kalau saya mau berhasil dalam 5 bidang, tanah saya di bidang kerohanian, tanah saya di bidang keluarga, semua tanah saya di 5 ini semuanya nggak boleh ada batu, nggak boleh ada yang namanya ilalang, nggak boleh namanya ada kekerasan. Ini semuanya harus bagus. Jadi saya taruh benih di sini, saya putus benih sini, semuanya 5 ini saya mesti bagus. Berarti saya harus buang dulu yang nggak benernya, saya bertanam. Baru saya berhasil. Menanam. Makanya dulu saya awal katakan itu anak ditanam dari awal. Hatinya itu bagus atau tidak bagus. Sekali lagi, anak itu dimulai waktu dari bayi, dari perut, itu seharusnya doain. Dan keluar itu adalah orang bayi yang harus kita atur. Sifat karakternya itu masih nol loh. Karena dari orang tua tetap itu kita bisa atur. Selama waktu masih bayi kita mendiamkan dan kita tidak atur, kita tidak buat supaya punya karakter yang bagus. Itu anak waktu udah gede jelek. Kalau udah jelek karakter sifatnya, aduh udah susah. Makanya saya sadar kalau Tuhan dengar katakan bahwa yang menjadi sebuah keluarga atau seorang laki-laki itu bisa sukses itu cuma gara-gara perempuan istrinya. Dapat perempuan jelek, sengsara itu. Dapat istri yang gak bisa ditegur, aduh. Saya udah tanamin dulu ke anak saya. Udah kasih tahu dulu. Karena keberhasilan atau kebahagiaan itu bukan karena lu pinter, karena lu jago, lu cantik. Enggak ada hubungannya. Yang membuat kita bahagia itu cuma firman. Kita hidup di dalam firman itu yang membuat kita bahagia. Enggak ada lagi cara lain. Enggak ada. Semakin saya mengerti gini, semakin saya sadar gitu bahwa kebutuhan akan firman Tuhan yang di dalam diri kita itu harus nomor 1 kalau pengen sukses. Lu gak mau sukses, lu anggap sepi udah terserah. Tetapi ini saya dapatnya. Maka tanah yang subur adalah tanah yang tidak ada batu, tidak ada ilalang, tidak ada semak duri. Makanya kita harus membersihkan hati kita dari segala batu, dari segala ilalang. Semuanya harus bersih dulu baru bisa naruh benih. Itulah kenapa Tuhan tuh nyuruh saya, lu mesti diam, lu mesti belajar. Karena Tuhan tahu saya kebanyakan jeleknya di hati saya. Di pikiran saya terlalu. Tahun 2005 Rudy, pikiranmu sekarang umur berapa? Saya bilang 35 tahun. Dari 0 sampai 35 tahun, berapa banyak pikiranmu yang gak benar? Banyak banget Tuhan. Bersihin. Jadi saya tuh lama pembersihannya. Saya harus bersihin otak saya. Kenapa? Supaya benih ditaburin, gua ngerti bisa berbuah. Lah kalau Tuhan mau naburin ke benih ke hati saya banyak kekhawatiran, ketakutan, segala macam batu yang gak bakal bisa. Mana gak mungkin ada lagi sekarang. Gak mungkin ada mahana yang bisa bertahan. Gak akan. Waktu beli di tempat aja, ketika ada masalah, itu semuanya harus ada benih firman.
Semuanya saya harus pegang firman Tuhan. Tuhan ngomong apa, saya pegang itu aja. Kalau saat itu hati saya masih banyak batu, berantakan. Saya yang berantakan. Jadi yang saya maksud, yang tadi apa? Begini, yang tadi si Christine, mana tuh? Itu bicara masalah Ayub. Sehingga katakan sama kalian, jangan menganggap dirimu Ayub. Jangan menganggap bahwa engkau adalah seorang Ayub yang saat ini sedang alami seperti Ayub. Ayub salah. Ayub gagal. Di Ayub 1 dan 2 itu bicara mengenai kejadian Ayub. Di Ayub ketiga pasal 3 dia mengeluh, dia ngomel sama Tuhan. Bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Tuhan, lebih baik gua nggak keluar dari kandungan. Lebih baik pada waktu itu gua udah mati duluan daripada gua keluar ngalamin kayak begini. Baca di pasal 3, 4, 5 seterusnya. Itu bicara Ayub tuh berkeluh kesah. Dia mengeluh, mempertanyakan Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Kenapa hidup gue seperti ini? Kenapa gue harus... Waktu awalnya yang si istri ngomong, lu kenapa gak ngutukin dirimu sendiri? Itu dia masih bertahan. Tapi akibatnya dia sudah menggaruk pakai beling. Di situ dia udah gak tahan. Apa yang kita pelajarin dari Ayub? Ayub ngomong, hanya dari orang saja aku kenal kau Tuhan. Firman Tuhan ini buat saya. Kalian gak bisa kenal firman Tuhan, kenal Tuhan melalui saya. Gak bisa. Kalian masing-masing bisa kenal Tuhan karena kalian sendiri yang memutuskan untuk kenal Tuhan, bukan melalui saya. Ini firman, saya dapat remanya. Kalian harus mendapatkan itu langsung dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi buat memberikan kamu hikmat. Kenapa dirimu? Saya cuma hanya bicara secara umum. Ayub itu zaman sebelum Kristus. Zaman sebelum Kristus, di mana setan bisa ngerjain. Tapi sejak dengan Kristus ada yang namanya darah Kristus yang mati di kayu salib itu yang akan menjaga kita. Nggak mungkin orang yang ada sebetulnya yang benar-benar sama Tuhan ada kuasa gelap. Kenapa? Proteksi Allah nggak mungkin kurang, nggak mungkin gagal, nggak mungkin bolong. Allah di Kristus dia mati di kayu salib itu total 100%, di mana setan tidak akan pernah bisa menjamah hidupmu. Gak bakal bisa. Menjamah kerjaanmu, menjamah anakmu, gak bakal bisa. Itu seharusnya milik kita. Itu firman Tuhan. Itulah proteksi yang Allah berikan kepada kita. Zaman Ayub itu belum ada proteksi Tuhan karena Kristus belum mati. Tapi ketika Kristus sudah mati, kita free dari setan sebetulnya. Makanya saya sangat percaya banget sama Tuhan. Masalah kuasa kegelapan, nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin. Dan saya nggak takut sama sekali sama setan, sama sekali saya nggak takut. Ingat dulu waktu saya ke Taiwan, saya datangin itu namanya, nggak tahu sih waktu itu ya, cuma pas lagi naik ke atas ke gunung, ke bukit lah gitu, ternyata tetap pekong. Saya masukin ke dalam dengan berjejer banyak patung-patung. Istri saya ngeliat dia ketakutan. Lu mau ngapain ke sana? Lo pada siap-siap, itu roh-rohnya maksudnya. Pada nggak senang. Roh-rohnya pada siap, tentara-tentara pada siap. Gue anak Allah. Gue mau datang, gue mau lihat. Lu minggir.
Saya masuk, saya ngeliatin, saya dari 1 sampai 3 lantai. Saya liatin itu semua. Tidak ada satu pun yang bisa menjamah saya. Kenapa? Saya percaya banget sama Tuhan. Sangat percaya. Kristus itu dimati di kayu salib udah proteksi saya total 100%. Gak akan pernah bisa menjamah. Gak akan ada namanya roh yang nempel kah atau ngebuntutin lah, ngikutin. Gak akan ada pernah seperti itu. Kenapa? Saya udah nanam buahnya. Saya udah nanam benihnya. Saya ngomong gini bukan asal ngomong. Dari dulu saya udah nanam. Nah kita saya katakan, masa Chandra minta mangga, orang belum pernah nanam mangga. Saya ngomong gini karena saya sudah nanam dulu. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa. Cintailah firman. Amin. Buanglah hatimu yang batu segala macam yang gak benar, buang dulu. Kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin sukses, baru buang dulu. Kalau nggak bakal bisa. Nggak bakal apa? Nggak bakal bisa. Bukan saya ngomong loh, firman yang ngomong loh. Makanya kalian nggak bisa klaim-klaim dan nggak perlu klaim. Nggak perlu klaim. Nggak perlu minta-minta. Lakukan apa yang firman Allah katakan. Itu pasti nggak mungkin nggak mungkin enggak. Saya aja di rumah tinggal di sono, sekalipun aja saya nggak pernah urapin rumah saya. Saya cuma hanya mendoakan sekali doang untuk memberkati rumah ini. Tapi satu kali pun saya nggak pernah urapin rumah saya. Loh, seharusnya urapin. Gue gak butuh gituan. Loh kok gak butuh? Di dalam diri saya ada yang namanya malaikat, ada namanya Roh Kudus, ada namanya kemuliaan Allah, ada namanya kuasa Tuhan. Cukup. Saya percaya itu. Dan saya bukan asal asbun. Karena saya udah tanam itu benihnya dulu bertahun-tahun yang lalu. Sehingga saya kemanapun juga saya emang gak takut. Makanya ketika ke Taiwan, saya masuki ke tempat ituan, yang dewa sono justru marah. Mereka datang ke sini. Kenapa mereka nggak ngelawan saya waktu di sono? Kenapa mereka nggak marah-marahin saya? Saya kan masih tinggal di sana. Masih berapa hari waktu itu? Kenapa dia nggak datengin saya, tapi datengin ke sini? Karena dia melihat Tuhan ada di atas saya. Dia melihat, setan tuh melihat ada roh-roh, ada namanya malaikat-malaikat yang menjaga saya. Yang saya maksud apa? Itu saya sudah tabur. Dan saya pelihara. Ingat ya, tidak ada yang kekal. Saya bisa ngomong ini, lihat nanti 10 tahun, 50 tahun, 50 lagi. 50 mah udah murah apa? 100. Tapi why not lah. Tapi yang saya maksud begini. Semuanya, apapun dalam dunia ini, semuanya itu bisa berubah. Saya bisa berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi tidak baik. Karena saya bisa berubah atau semakin baik atau semakin hancur. Semua itu bisa berubah. Hati saya sekarang lagi bagus, saya bersihkan. Tergantung saya apakah masih tetap bersih atau tidak. Saya memutuskan. Kenapa? Yang namanya setan, dia kan bisa ngirimin benih juga yang jahat. Yang namanya setan yang ngirimin namanya pikiran-pikiran, mengirimin banyak hal dia bisa kirimin. Tinggal hati saya ketika ada seperti itu bersin atau enggak. Selama saya bersin, selama itu juga tanah saya subur. Jadi tidak ada yang kekal. Ini pun saya lagi perjuangkan. Lima aspek hidup kita itu bukan hal yang mudah. Itu mesti diperjuangkan. Amin. Diperjuangkan. Tidak semua, enggak gini loh.
Tidak ada yang gratis. Ya, ingat ya, tidak ada yang gratis, termasuk keselamatan. Ingat, nggak gratis. Kok nggak gratis? Ada pertukaran. Mau selamat? Diri lu, kasih gua ke sini. Artinya apa? Orang itu nyerahin hidupnya kepada Tuhan. Nggak gratis. Jadi semua akhirnya sudah lama nih khotbahnya. Lihat, belajarlah mengakui memang kamu belum berhasil, dan sadarlah dan belajar untuk mencari tahu batu apa, semak apa, atau apalah yang dalam hidup kita, dalam hati kita yang belum diberesin. Selama kita tidak mau beresin, selama itu juga engkau tidak bisa berhasil. Saya pernah ada di situ, dan Tuhan suruh saya beresin. Tujuannya Tuhan ingin saya berhasil. Sekarang saya lagi berusaha untuk membereskan lagi hal dalam hidup saya, dalam hati saya. Bukan berarti udah selesai loh ya. Bukan berarti hati saya udah bersih total loh ya. Saya tidak menganggap itu. Saya tidak menganggap bahwa hati saya itu udah bersih total, udah tanah subur. Enggak. Buktinya saya masih bertanya sama Tuhan, Tuhan salah saya di mana? Dan sekarang saya lagi belajar kesalahan-kesalahan saya yang saya harus beresin untuk saya bisa berhasil. Nangkap gak? Ya namanya benih. Aduh, itu besok minggu depannya terlalu panjang. Jadi hari ini saya ingin katakan, saya bicara ini bukan menghakimi. Saya bicara ini untuk kalian sadar. Berarti di kita ada batu, ada kekerasan, ada semak yang membuat kalian gak berhasil. Itu aja. Itu pesan Tuhan. Mau suka mau pelajari itu terserah kalian. Tetapi ini adalah hikmat atau remah buat saya, buat diri saya. Artinya apa? Ini bukan buat ngajarin kalian. Ini buat diri saya sendiri. Adakah di saya ada batu? Adakah saya ada kekerasan di hati saya? Adakah semak belukar dalam diri saya yang saya belum beresin, yang membuat saya menjadi tertahan, tidak bisa diberkati, tidak berhasil? Saya cari tahu. Setelah saya cari tahu, saya dapat. Tinggal diangkat itu yang namanya batu. Tinggal ditebas semuanya, dibersihkan sampai ke akar-akar itu yang namanya rumput-rumput segala macam. Detik itu bertumbuh. Buah tinggal ngambil. Enak. Tapi butuh berjuang. Karena tidak mudah. Saya tidak mudah, tapi saya melihat itu bisa. Itu bisa. Saya punya pengharapan, tapi saya tidak memegang pengharapan itu. Saya punya pengharapan, tapi bukan memegang pengharapan. Ini yang saya harus ngerti ini. Bukan kemarin katakan gini, kita nggak perlu pegang janji Tuhan. Bukan maksud saya begitu. Banyak kan orang memegang janji Tuhan dengan nuntut Tuhan. Lepasin. Dengan cara apa? Percaya. Percaya aja. Cuma percaya. Saya ingin hidup free. Bebas. Bebas dari masalah uang, dari masalah kesehatan, masalah kerjaan, dari masalah apapun juga. Yang dulu saya pernah ajarkan, bangunlah rumahmu yang kuat, yang kokoh. Bangunlah rumah kerohanianmu kuat. Sekalipun kamu diterjang apapun juga, kamu tetap punya iman percaya. Bangunlah keluargamu yang kuat.
Benih firman harus ada di istri, di anak-anak, sebagai laki-laki. Itu semuanya harus ada. Tanamkan. Supaya, makanya saya katakan, saya percaya anak saya dimanapun dia berada, enggak perlu saya takutin. Saya udah tanamin situ. Bangunlah kesehatanmu. Jangan kamu umurmu, kamu enggak bisa kawinin anakmu. Di samping bapak emaknya udah enggak ada. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membangun kesehatanmu dari dulu. Bangunlah kerjaanmu. Rumah kerjaan itu rumah kerjaan yang tidak akan tergoyah apapun juga akibat namanya virus gini. Enggak akan pengaruh sama sekali. Kenapa? Bangunannya kokoh. Uang juga. Enggak mungkin kita bisa kerja kalau enggak sehat. Jadi makanya kesehatan di awal dulu. Habis sehat kita bisa punya tenaga, bisa kerja. Habis kerja kita bisa menghasilkan uang. Jadi semua itu ada hubungannya, harus saling berkaitan satu sama lain. Bukan otaknya di duit, percuma. Jangan otaknya duit. Kalau nggak ada duit gue khawatir. Duit itu nomor terakhir. Amin. Oke, musik.